Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesari dengan NPMA 1M022016. Saya mahasiswa baru di program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan mengenai bab 5, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mana dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan saya, Bapak Dr. Muhammad Kustiawan, MPD. Apa itu ontologi? Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, artinya being, dan logos, artinya logis. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, yang artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada merupakan realitas terbentuknya jasmani atau konkret maupun rohani. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian yang lebih bersifat bagian. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara krisis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah 1. Yang ada atau being, 2. Kenyataan atau realitas, 3. Eksistensi, 4. Esensi, 5. Substansi, 6. Perubahan, 7. Tunggal, dan 8. jamak. B. Apa itu epistemologi? Secara etimologis atau epistemologi berasal dari dua suku kata atau Yunani yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Epistemologi juga adalah suatu cabang dari filsafat yang mengaji dan membahas tentang batas, dasar, dan fondasi, alat, tolak ukur, keabsahan, validasi, dan kebenaran ilmu. Yang kedua, metode epistemologi. Metode dalam epistemologi itu antara lain adalah sebagai berikut, yakni 1. Metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Misalnya dalam melihat sesuatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Yang kedua, metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang luntur. Yang ketiga, metode positif ini yang dipelopori oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkat dari apa yang diketahui. Keempat, metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima, metode dialektis. Tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan juga analisa sistematis tentang
ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Apa itu aksiologi? Menurut Jujun Surasumatri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam 2 tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom, terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Baiklah, sekian dari bab 5 ini, semoga bermanfaat.